nada abe-abe, nada, pokoknya semua nada, ya. Yang penting sudah bekerja dengan jujur, ya. Itu soal rezeki si pemenangnya itu urusan Allah, gitu. Yang penting kita udah milih, saya udah milih ini, udah bekerja dengan jujur. Emang suara dia paling bagus di antara peserta yang tersisa. Setelah itu kalian sudah amanah, bekerja dengan jujur, itu udah urusan Allah sama dia. Gitu loh. Gitu. Ya emang biasa gitu. Orang yang sebel sama gue adalah orang-orang yang ya yang terindikasi ada kecurangan. Begitu. Dwi. Makasih Hartini, aku dari dulu sayang, terima kasih. Ya, harus seperti itu teman-teman. Waalaikumsalam, Gak usah pakai efek kata ya, sorry. Lebih faedah bahas Palestina sama Israel, itu juga berfaedah. Ini juga berfaedah guys. Ya. Ya begitulah teman-teman. Kalau lomba ya begitu. Gimana dengan pada saat dia bernyanyi dengan sempurna, terus juga nggak keteteran, ya pokoknya itu tugasnya juri lah. Lebih bahaya lagi kalau yang berkuasa itu, atau kalau kita punya juri ya, kita lagi ngomongin lomba ya, lomba di tempat lain lah. Lebih bahaya lagi kalau kita punya juri yang nggak amanah guys. Terus juri punya selera sendiri, itu bahaya banget guys. Harusnya kan yang menang itu adalah selera bersama, selera juri dan juga selera masyarakat. Harusnya seperti itu. Kalau lu mau selera juri, ngapain lu tayangin di TV? Ngapain lu buka untuk umum gitu? Bikin aja perlombaan sendiri pribadi. Kalau mau versi sendiri gitu. Tapi kan ini kan kita kan lomba untuk masyarakat, untuk penonton. Ya penonton juga kepengen juaranya juga sesuai dengan hati mereka juga dong. Gitu. Itu kalau lomba yang benar kayak begitu teman-teman. Tapi kalau lomba yang ngawur ya begitu, suka-suka jurinya. Suka-suka selera juri gitu loh. Jadi kalian juga nanti kalau misalkan yang menang sesuai dengan selera juri, bukan selera kalian gak usah support. Kalian balikin, ya itu kan yang menang selera elu juri, bukan selera gue. Jadi gue gak akan support selera elu gitu. Gitu loh. Kalian tinggal balikin gitu aja. Sorry ya, saya nggak nonton produk pilihan juri. Karena ini pilihan juri, bukan pilihan kita semua gitu. Harusnya pilihan kita semua gitu. Nanti kalian begitu aja. Saya nggak akan nonton produk dari hasil pilihan juri semata, tapi bukan pilihan kita semua. Harusnya seperti itu guys. Seperti itu. Ya, dia dua emang paling bener katanya. Amin. Nanti kalau kalian nonton yang menang cuman hasil pilihan juri semata,
Ya kalian balikin gitu aja. Sorry ya, kita nggak nonton produk pilihan kalian doang. Kita hanya menonton produk pilihan kami gitu. Itu aja. Kecuali kalau yang menang ini adalah memang benar-benar disetujui oleh juri dan juga diamini oleh hampir 60% lah, atau 60% 70% penontonnya, silakan kalian support. Tuh. Ana, boleh kok kita bersuara, nggak ada masalah. Selagi memang itu pantas untuk disuarakan. Selagi itu tidak membicarakan aib orang, tidak membicarakan pribadi orang, kita lagi bicara tentang kompetisi. Kita lagi membicarakan tentang kualitas suara peserta. Gak apa-apa. Karakter sama kualitas beda ya guys. Kualitas itu mencakup dengan kinerja. Tapi kalau karakter memang tidak bisa dirubah. Karakter suara memang tidak bisa dirubah. Tapi kalau kualitas itu terdiri dari berbagai macam guys. Suaranya bagaimana, nada tinggi gimana, itu kualitas masuknya ya. Nada rendahnya gimana, kalau nyanyi ngos-ngosan nggak, terus kalau nyanyi ada sereknya nggak, suaranya jernih nggak, itu kualitas guys, itu bukan karakter ya. Terus nada tingginya dia menguasai nggak gitu loh, improve-nya enak nggak. Terus nih si peserta cari aman terus nggak gitu. Kalau lomba nyanyi ya, kita bukan ngomongin DA ya. Kalau lomba nyanyi dia selalu cari nada aman, itu fix. Itu kualitasnya di bawah rata-rata. Penyanyi hebat adalah penyanyi yang mampu menaklukkan semua jenis lagu. Lagu rock, lagu mellow, lagu tinggi, lagu... Kita nggak ngomongin DA7 ya, kita ngomongin sebuah perlombaan ya. Perlombaan nyanyi, jangan kegeeran. Kita nggak ngomongin DA7 nih, enggak nih ya. Ngomongin DA7, kita nggak ngomongin DA7 ya. Ingat kata Bang Ipul, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti fix idolanya seperti yang Bang Ipul omongin. Banyak kekurangan gitu. Jadi jangan tersinggung, jangan. Tapi kalau santai, kalau kalian menyimak, oh iya Pi, berarti kalian tidak tersinggung gitu. Kita hari ini nggak ngomongin DA7 ya, enggak ya? Kita hari ini ngomongin lomba nyanyi secara global, baik di Indonesia maupun di internasional. Kita udah mainnya udah kelas internasional ya, kita udah nggak ngomongin lokal lagi ya. Jadi semua lomba nyanyi mau dari Indonesia, tingkat RT RW, internasional pasti begitu. Ya, pasti gitu. Kalian lihat American Idol, suaranya gimana tuh? Kan bener-bener suara kan, muka nggak dilihat kan. Ya kalau mukanya memang enak dilihat ya itu bonus gitu.
suaranya dulu gitu loh. Kita ngomongin ini ya, apa namanya, lomba nyanyi ya, bukan ngomongin pribadi orang ya. Semoga rezeki lancar Kak, amin. Makasih Salahuddin. Ya kita nggak ngomongin. Jadi biasa orang-orang yang tersinggung itu adalah orang-orang yang memang merasa banyak kekurangan gitu. Ya, jadi lomba dimanapun peraturannya sama guys. Lomba nyanyi dimanapun di Indonesia, di luar negeri itu utama adalah vokal. Vokal. Kita udah nggak menyinggung DA lagi ya guys ya. Makanya gue nggak pernah mau ikut lomba karena suara gue jelek. Ya. Makanya kalau mau ikut lomba, suaranya harus bagus. Harus lebih bagus dari penonton. Kalau mau lomba nyanyi itu harus persiapkan mateng dulu, vokalnya gimana gitu loh. Seperti itu. Ya, gitulah. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan. Kita nggak menghujat loh. Kalau menghujat itu kan ngeluarin kata-kata kotor. Kita cuman berbicara idealisnya lomba nyanyi itu apa sih? Kita lagi ngomongin itu. Kita tidak menghujat orang. Idealisnya pemenang itu harus bagaimana sih di lomba nyanyi? Gitu loh guys ya. Kalian jangan salah paham. Apa yang Bang Ipul sampaikan insya Allah lah. Insya Allah fakta ya. Jadi lomba nyanyi itu gitu, utama harus vokalnya dulu guys. Kalau masih ada serak-serak, ya aku bilang sih ya sembuhin dulu lah suaranya lah. Gitu. Kecuali memang karakter suaranya serak dari awal dia hidup di muka bumi ini gitu. Siapa ya? Yang vokalnya yang suaranya ngerok-ngerok gitu, serak-serak begitu. Emang udah karakternya begitu gitu. Seperti itu guys. Itu kalau lomba nyanyi itu begitu. Coba kalian deh ikut nyanyi deh. Terus suara kalian ngos-ngosan. Terus begitu nada tinggi, suara kalian langsung keserak begitu, pasti kalian didiskualifikasi. Beneran. Nggak usah ikut kelas TV deh. RT RW dulu deh. Kalau 17-an kan suka ada lomba nyanyi itu. Yang napasnya nggak nyampe. Itu pasti didiskualifikasi teman-teman. Makanya kalian coba deh ikut lomba deh. Tes deh. Bener nggak apa kata Bang Ipul? Gitu loh. Halo sore juga CHR. Bener kata lu. Iya. Makanya kalian coba ikut. Jadi peserta deh. Kalian coba deh. Kalian coba dulu deh. Sebelum kalian jadi fans ya fans siapapun ya. Kalian coba deh. Bener nggak apa omongan Bang Ipul? Kalian coba iseng. Kalian ikut lomba nyanyi. Suara kalian ibaratnya nggak nyampe. Terus serak. Tiba-tiba serak di tengah jalan. Terus nada tingginya juga tiba-tiba keceklek, terus lupa, pasti kalian didiskualifikasi, yakin. Coba deh kalian ikutan deh. Pasti didiskualifikasi guys. Lomba nyanyi itu begitu. Kita nggak ngomongin DA7 ya. Kita lagi ngomongin lomba nyanyi gitu. Kita nggak ngomongin DA7, nggak.
Kita nggak ngomongin DA7. Iya, ayo audisi ya, namanya audisi nyanyi ya, harus dilihat suaranya dulu dong, merdu nggak, ada pales nggak, vokalnya tebel nggak, tipis juga boleh sih, tipis boleh tapi harus keren gitu ya, baru nanti selebihnya gitu dia ada keahlian apa. Seperti itu teman-teman ya. Kita nggak bahas DA7 ya. Tolong di sini jangan bawa-bawa peserta DA7 di sini ya. Kita lagi membahas ilmu bagaimana mencari peserta yang memiliki vokal berkualitas, bukan karakter ya. Bahas aja seru kata Ade. Jadi misalkan nanti omongan Bang Ipul mau diterapin ke event apa terserah, pasti semua itu akan berlaku begitu guys, gitu loh. Mama Arin tuh. Kemarin 17-an ada lomba nyanyi nggak sih di RT kalian? Di RT kalian ada lomba nyanyi nggak sih? Jangan bahas-bahas DA7 ah. Kita bahas lomba nyanyi secara global, secara keseluruhan aja. Betul ya, kita nggak boleh bikin dosa, nggak boleh. Kita nggak boleh curang, kita nggak boleh zolim. Mana mungkin kapal. Lomba karaoke yang dinilai suaranya paling oke tuh, lomba karaoke aja tuh kata si Ayu tuh. Mau karaoke ke, mau lomba di paduan suara atau apa, pasti vokalnya dulu guys. Sampai ketujuh. Aku pilih Pak People aja kata Bawel. Janganlah kamu pilih yang lebih bagus, yang lebih muda, yang lebih keren. Habis guys. Bunda Bahtiar, keren kacamatanya kata Silent Force. Ini efek guys. Iya, nah betul. Kalau lomba nyanyi harus vokal dulu. Harus vokal dulu. Di luar dari vokal itu nomor sekian. Lomba karaoke diri doang tapi suaranya bagus, menang beda. Harus pakai komplit. Iya Mami Risma, sudah biarkanlah. Paling mereka nanti dicaci maki penonton. Cager alhamdulillah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Moza, anak-anak udung. Halo juga.
Bang Ipul pasti akan memilih selera masyarakat. Bang Ipul akan memilih selera masyarakat banyak. Bukan memilih golongan tertentu. Aku nggak mau. Kalau Bang Ipul disuruh memilih pemenang adalah pemenang yang benar-benar dicintai. Dicintai oleh juri, dicintai juga oleh penonton, dicintai juga oleh masyarakat. Itu Bang Ipul akan mendukung. Gitu. Betul, bukan yang disetting, bukan yang sudah ya itulah. Halo Sunset. Sunset, ini hari Senin kok kalian udah pada kumpul sih? Emang nggak pada kerja apa? Hah? Juangar. Oh, hujan, ya. Enak tidur, enak makan. Salam dari Riau, Bang Ipul. Iya, waalaikumsalam. Oh iya, dialah serius. Cynthia, ala Malaysia. Ahmad. Sinaldi keren ya. Aku lihat lo di TikTok. Masya Allah. Ya, dia Masya Allah loh. Dia berkualitas sih guys. Bagus suaranya. Yang penting dia tetap jaga silaturahmi sama fansnya. Terus dia tetap aktif di medsos. Keren banget Sinaldi, Insya Allah. Ih, keren banget. Senang aku lihatnya. Senang. Bagus dia suaranya. Oh, Hari Raya India, Mami. Iya. Mama Airin. Juanger. Adam Reno. Om Ipul, pulang Ferdi gimana? Aduh, ya gitulah kan harus pakai gift ya. Aduh, ya gitulah. Udah sih gini aja untuk Ferdi, jaga vokalnya. Insya Allah kalau Ferdi bagus, bener-bener bagus, ya kan? Insya Allah selamat lah. Kalau misalkan virtual gift-nya jelek tapi Ferdi bagus, ya insya Allah sih. Ya seperti kemarin-kemarin kan. DA7 begitu kan. Kalau ada suaranya yang bagus di 3 bawah, bagus semuanya, tiga terbawah bagus semua. Ya biasanya nanti putaran kedua kan. Putaran kedua kan. Jadi udah gak usah takut deh. Putaran 3, putaran 6. Putaran ke-7. Ya, sabar ya.
Semoga nanti pada Allah semua amin. Aku dibenci karena aku ngomongin sebuah fakta, nggak ada masalah guys. Buat aku nggak ada masalah. Di saat aku mengungkapkan sebuah fakta, aku dibenci orang, biarin. Itu justru sebuah prestasi guys. Kita dibenci karena ngomong kejujuran, itu justru sebuah pahala. Mampukah kita tetap menjadi orang yang jujur itu? Kebanyakan orang kan yang nggak kuat adalah tadinya dia itu orang yang idealis, orang yang jujur. Gara-gara dia banyak tekanan sini, akhirnya dia nggak ikut-ikutan jadi orang nggak jujur gitu kan. Itu buat saya adalah itu pecundang guys. Itu kita dibenci karena kita jujur, sama kayak pejabat kita guys. Ya, pejabat Konoha gitu guys. Ada yang jujur dibasmi, giliran pejabat yang korup didukung. Yang susah siapa? Rakyat sendiri guys. Itu nggak apa-apa, kita dibenci karena kita ngomong kejujuran, biarin aja. Memang setan begitu guys. Setan tuh nggak demen sama orang jujur. Mana mau setan punya temen orang jujur? Nggak ada guys, nggak ada. Setan tuh hantu tuh paling kesel sama orang yang jujur. Berarti kalau kalian benci sama orang yang ngomong fakta, berarti kalian ada keluarga hantu. Itu berarti kalian harus cek. Waduh, gue mendukung hantu ya gitu. Jadi kalau ada manusia yang nggak demen dengan fakta, nggak demen dengan kejujuran, itu bahaya guys. Itu hatinya udah keras. Gitu guys. Baik guys. Gitu guys. Jadi kalau kalian tersinggung dengan omongan kejujuran orang, itu bahaya guys. Itu hati kalian harus buru-buru diruqyah. Terus kalian mendengar nasihat-nasihat yang positif, hati kalian keras, ya. Kalian makin membenci. Wah, itu mah bahaya. Itu hati kalian tuh sudah kotor. Udah kotor kalian, udah kotor guys gitu. Bahaya guys itu. Menghalalkan segala cara demi tujuannya, itu bahaya guys. Terus tidak mengakui kehebatan orang, itu juga bahaya juga guys. Menganggap menganggap pilihannya udah paling the best tanpa melihat kualitas yang lain, itu juga bahaya guys. Itu bahaya. Itu mesti benar-benar diruqyah. Samson Zega. Kita hidup untuk apa sih guys? Hidup tuh untuk apa? Kan? Hidup tuh untuk apa sih teman-teman? Untuk cari keberkahan kan hidup itu. Bukan semata-mata cari harta, cari kekuasaan. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara tidak benar, buat apa? Toh semuanya akan kita tinggalkan. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Gitu loh. Tidak pernah ada menghujat, kita cuma mengingatkan, mengkritik. Jadi harus bisa membedakan. Pernahkah Bang Ipul mengeluarkan kata-kata kotor
kata-kata binatang, kata-kata yang nggak pantas, gak ada. Bang Ipul hanya bilang mengkritik, ya kan, mengkritik suara penyanyi, calon penyanyi. Jadi beda antara kritik dengan menghujat. Kalau menghujat itu ngatain orang, ngatain yang kagak ada, itu namanya menghujat. Tuh, jadi kalian harus pinter, harus cerdas, itu loh. Harus bisa membedakan mana hujatan, mana kritikan. Kalau jadi peserta sebuah lomba tidak mau dikritik, mendingan pulang. Ya, mendingan di rumah aja gitu. Mau ikut lomba apapun, RT RW nggak mau dikritik, mendingan nggak usah jadi peserta. Ya. Cara menghentikan kebohongan gimana Om? Berdoa sama Allah. Terus kita bersuara yang baik. Bersuara yang baik, ya, menyampaikan kritik yang baik, yang sopan. Bang Ipul nggak pernah ngomongin binatang, ya, ngeluarin kata-kata binatang, menghina orang, menghina fisik orang, nggak pernah, guys. Nggak ada. Semuanya cuma kritikan. Ini fals. Yang namanya lomba nyanyi, fals itu bagian dari kritikan, bukan hujatan. Ngos-ngosan itu juga bagian dari kritikan, bukan hujatan, karena lomba nyanyi. Suaranya kecekek, itu juga kritikan, bukan hujatan, karena lomba nyanyi. Suka lupa-lupa, itu namanya kritikan, bukan hujatan, karena ini lomba nyanyi. Pinter dong, ya. Penonton tuh harus cerdas. Oh iya, itu kritikan. Kalau ngatain, mohon maaf, kulitnya beginilah, jalannya beginilah, sukanya sama ini, nah itu baru namanya hujatan. Karena nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung gitu, nggak nyambung, gitu loh. Ya teman-teman, semua boleh bersuara. Yang penting harus sesuai dengan topik. Ya, jangan di luar topik bersuaranya. Ya, Bang Ipul mah nggak pernah mengkritik orang di luar topik, gitu. Jadi kita kalau mau kritik harus sesuai topik. Jangan kemana-mana. Jangan keluar dari tema. Bang Ipul habis makan apa katanya? Buah langka. Tuh, buah langka. Nih, buah langka ini termasuk kritik ya. Si buah langka ini nih, tuh, dia mengkritik salah satu peserta ya. Nih, buah langka tuh. Nah, ini kritik, guys. Kalau memang benar-benar terjadi, itu fakta, harusnya itu bisa menjadi introspeksi. Harusnya itu jadi masukan. Ya, harusnya itu jadi masukan. Gitu, makasih ya. Harusnya kalian berterima kasih sama orang yang ngingetin. Makasih ya, udah kasih masukan buat idola aku. Harusnya gitu. Bukan kalian membalasnya dengan caci maki. Wah. Jadikan yang mengkritik itu sahabat. Makasih ya kamu udah kasih masukan buat idola aku. Nama kamu siapa? Kenalan dong. Gitu. Makin banyak nanti fansnya. Harusnya begitu. Bukannya dibalas sama caci makian gitu loh. Ya gak? Iya tuh. Kalau si buah langka menurut dia fakta, ya udah, kalau fakta jadi masukan gitu loh.
Makasih ya Buah Langka udah kasih masukan buat idola aku. Mudah-mudahan idola aku kedepannya akan lebih baik. Kan enak. Ya nggak, berbeda pendapat itu indah teman-teman. Yang tidak indah itu adalah yang menghujat, mencaci maki, itu tidak indah. Jangan menghujat gitu. Dia masuk dalam koridor, dia si Buah Langka itu kan masih dalam konteks. Tapi kalau dia sudah larinya ke pribadinya si peserta, nggak boleh. Bang Ipul juga nggak setuju. Itu urusan pribadi dia. Dia mau bagaimana urusan dia sama Tuhan. Ini lomba nyanyi. Lo kalau mau kritik suaranya aja gimana? Nah gitu. Masukan untuk jagoanku Pi Tasya, katanya barudak degil. Nah ini kan enak begini. Nih, tanya sama ahlinya. Kadang-kadang kalian yang bukan ahlinya aja sok merasa ahli. Ya, benar. Nah, masukan buat Tasya. Tasya ini kan kayaknya mohon maaf ya, Tasya ini kayaknya kan kurang diminati sama juri. Ya, memang dia suaranya bagus, ini bagus. Gimana caranya supaya juri itu kecintaan? Vokal mah udah bagus dah Tasya. Kan enak begini, gimana pasukannya Pi? Nah, ini enak lagi nih si Yun. Idolaku tetap Shakira katanya. Nggak ada masalah, gitu loh. Kan kita mengkritik karena netizen kita P gitu. Ya, kritik silakan kalian kritik. Kritik boleh, yang nggak boleh adalah menghujat. Tidak boleh sayang. Kritik tuh boleh. Nggak ada yang melarang. Mengkritik pemerintah pun juga boleh, nggak ada masalah. Nah, Kak Danila, April gimana Pi? April harus fokus, konsentrasinya ditambah lagi. Tuh. Idola saya Arbil Pi, ya silakan. Kamu mau mengidolakan siapa boleh gitu. Cuman saran aku, kalau ada orang lain kasih masukan, kalian jangan marah. Kalian cek faktanya. Misal gini nih. Ada peserta namanya, misalkan Bang Ipul, ini pesertanya Bang Ipul nih ya. Ini Bang Ipul, namanya Bang Ipul. Misalkan gua peserta nih, tiba-tiba suara gua keceklek. Terus ada orang kritik gue, tuh si Ipul tuh keceklek gitu. Oke, nah sebagai fans yang cerdas, dicek bener nggak keceklek. Pas dilihat, oh fakta. Nih, oh fakta, oh bener. Harusnya kalian makasih ya udah kasih masukan. Gitu, harusnya gitu. Jangan, oh fakta. Terus kalian ngebalasnya dengan membuli yang kritik. Itu salah, udah salah langkah. Jangan kritik dibalasnya dengan membuli, itu udah salah langkah guys. Itu enak begini. Lalu belajar dengan ahlinya yang mengerti tentang dangdut. Apa yang? Nggak harus nanya ke Bang Ipul. Tanya siapa gitu. Iya, Tina. Valen gimana Pi, kata Mama Airin. Valen tinggal dimulusin aja. Ya. Bikin juri makin cinta lagi aja udah. Intinya gitu. Kan Valen kan penggemarnya udah banyak. Ya. Terus bikin juri makin cinta lagi. Shakira gimana, kata Hamadi?
Oke, Shakira nih sebenarnya dia memang punya kualitas yang bagus. Ini anak memang sudah berbakat. Cuma memang kekurangannya, mohon maaf ya untuk penggemarnya Shakira. Kekurangannya Shakira itu dia gampang lupa. Ya kan? Kita harusnya sebagai fansnya itu atau orang tuanya tanya, "Kenapa, Nak? Permasalahannya apa, sayang? Kok kamu lupa? Ada apa?" Nah, nanti dia akan curhat. "Iya, aku takut, aku gini. Kayak kasih obat hatinya gitu loh. Seperti itu. Namanya lomba ya pasti begitu, akan ada eksiden. Itu namanya kecelakaan, guys. Kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan itu yang ditunggu-tunggu sama yang menilai. Tuh, itu yang ditunggu-tunggu. Karena dengan kecelakaan itu poin dia akan rendah, ya. Karena kecelakaan itu akan mengurangi nilainya gitu dan bisa beresiko dia tereliminasi gitu. Itu sebenarnya kalau kita nih berdiskusi tuh indah gitu loh. Indah. Bukannya kalian saling membuli, ada orang ngasih masukan, terus kalian malah menanggapinya dengan emosi. Itu salah, guys. Gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya buat peserta itu pasti tidak ada yang sempurna. Kalau menurut kacamata aku, masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Untuk peserta yang suaranya tidak nyampe, dia harus ada latihan perut, latihan pernapasan. Dan kedua, memang mereka ini adalah di usia nanggung. Usia nanggung, guys. Mereka ini usia nanggung. Suaranya masih bisa berubah, masih bisa lebih bagus. Nanti mereka nih pada umur 20 nih, suara mereka akan matang semua. Benar. Karena mereka masih peralihan semua, guys. Masih peralihan. Jadi kalau ada mereka yang vokalnya sudah terlihat mantap, itu adalah bonus gitu loh teman-teman. Saipul P katanya dia emang nggak cocok jadi peserta. Memang nggak cocok. Ya, gitu loh guys. Ya, apalagi dia bisa eliminasi deh kalau jadi peserta. Makanya gue ya, juri-juri yang ada di situ, mereka tuh jadi penyanyi, jadi artis yang konvensional. Ngerti nggak konvensional? Konvensional itu di luar dari kompetisi gitu. Ya, Yusuf juga sama, suaranya bagus. Cuman dia suaranya jadi ini guys, apa namanya? Itu anak masa puber ya. Puber. Jadi kayak agak suara itu agak kayak serak gitu si Yusuf itu. Gitu. Abi. Ya udah pokoknya buat penggemar apa buat fansnya yang masih bertahan, ya ingat saran Bang Ipul, kalian silakan mengkritik yang kalau ada yang patut dikritik,
Tapi kalian jangan menjatuhkan, jangan membuli, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Ingat, ini peserta adalah peserta terbaik semua. Mereka semuanya suaranya sudah hampir 90% berdangdut. Ya. Sudah 90% berdangdut gitu. Cuman sekali lagi, karena nama ini kompetisi ya, Pak, ya teman-teman ya. Nama ini kompetisi, teman-teman. Ingat, ini kompetisi. Kompetisi udah pasti bakal diadu. Ya, nah proses adu ini teman-teman, kalau fansnya sama-sama memiliki memiliki pemikiran yang luas, ya mereka ini pasti tidak akan ada hujatan, tidak akan saling membuli satu sama lain gitu loh. Kan dari awal Bang Ipul bilang, Bang Ipul nggak nyalahin peserta. Ya kan? Kuncinya adalah harus punya tim penilai yang jujur. Bang Ipul nggak nyalain peserta ada kekurangan, ada kelebihan, gitu loh. Dari awal nggak pernah Bang Ipul nyalain peserta. Ya udah, kalian saling akur ya dengan dengan fans-fans yang lain juga. Kalian harus bersama karena kita saudara. Kita saudara satu bangsa Indonesia. Kita tidak boleh saling menghujat. Dan juga hujatan itu tidak baik, tidak boleh. Kritik boleh gitu loh. Ya. Udah semangat dah. Sekarang ini kan udah peraturannya udah berubah lagi. Nah kita sekarang ngomongin DA7 ya. Sekarang DA7 kan peraturannya di GIF. Jadi satu-satunya cara idola kalian itu harus sempurna. Kalau idola kalian sempurna, kemungkinan akan ada putaran kedua atau putaran berikutnya lagi nggak ada yang kesenggol. Ya, deh. Kalian berdoa aja semoga idola kalian tuh semuanya nyanyinya perfect. Ya, perfect. Jadi kalau seandainya nanti mohon maaf ya, yang penampilannya kurang maksimal, dia virtualnya banyak, terus yang maksimal virtualnya dikit, insya Allah kalian akan selamat. Nanti gitu terus aja sampai akhir tahun ya. Udahlah. Udah gitu aja. Makanya aku bilang, juri itu kerjanya yang bener dari awal. Akhirnya kan dia pusing karena perbuatan dia sendiri kan. Iya, dia ini terjadi karena apa ya? Karena ulah jurinya lah, bukan ulahnya Bu Siwi gitu kan. Iya, rating satu, tapi kalau dikerjain terus ya nggak ngerti juga nanti ratingnya. Kalau mau ngatain orang tuh dicek faktanya dulu, Bang. Kalau mau ngatain orang, mau ngatain gue, dicek dulu, betul gak Bang Ipul kayak begitu? Ya, jangan ngikutin kata orang.
Ya pokoknya buat peserta, kalau ada kekurangan, ada kritikan, segera bebenah. Buat semuanya, buat seluruh peserta tanpa kecuali. Ya, jadikanlah kritikan itu sebagai masukan yang positif. Ya, kalau ada peserta ngedengar, misalkan idolanya, oh ada serak-seraknya, gimana, minum apa, istirahat cukup, gimana gitu loh guys. Ada peserta yang suka lupa-lupa, ya ditanya apa sih, pasti ada solusinya guys, gitu. Ya doain aja Yusuf virtualnya banyak Jumadi. Kalau virtualnya banyak kan si Yusuf insya Allah aman. Kalau bisa Yusuf juga kualitasnya dijaga ya. Jadi memang benar-benar aman gitu. Waalaikumsalam Haji Citra. Gimana soal Zahra kemarin? Aduh, mudah-mudahan Zahra banyak jobnya ya. Yang sudah tersenggol sudah. Kalian gak usah sedih ya, idola kalian tersenggol. Doakan saja semoga mereka itu dapat kerjaan yang bagus, yang layak. Halo Aceh, cuti lovers. Ya, kita doakan semoga Zara, Naldi, ya itu Zara itu berkualitas itu suaranya. Bagus banget nada tingginya. Suaranya tebal, vokalnya tebal. Yang udah tersenggol mudah-mudahan jobnya banyak. Ya, show-nya di mana-mana. Robi gimana Pi ya? Robi tetap harus berusaha ya, harus maksimal. Valen juga harus berusaha ya. Jadi semuanya berusaha, dirinya sendiri berusaha, fansnya juga berusaha. Nadi lagi konser, ya alhamdulillah tuh show-nya banyak tuh. Lumayan loh. 1 juta, misalkan bayaran 1 juta nih, satu tempat. Kali 30 hari, 30 juta bro. Nyanyi-nyanyi doang. Ya nggak? Nyanyi-nyanyi doang 30 juta. Ya Allah Tuhan, hari gini 30 juta nyanyi-nyanyi doang. Masya Allah, Sastra juga banyak job. Alhamdulillah tuh, Sastra juga. Ya, kita nggak usah takut nggak punya temen guys. Toh dikubur juga kita nggak akan punya ada temen juga kecuali amal kebaikan kita. Apalagi kalau temennya cuma toksik ya. Jadi kalian nggak usah sedih nggak punya teman di dunia. Toh kita juga dikubur juga sendiri. Emang ada temen lo mau nemenin lo dikubur gitu? Ada. Gak usah takut guys, gak punya temen. Punya temen dikit gak apa-apa, yang penting berkualitas, yang saling menguatkan, ya, saling membawa kebaikan. Apa? Gak usah takut guys. Dikubur juga bini kita, suami kita, anak kita juga gak ada yang mau nemenin. Ada gitu, suaminya mati, suaminya meninggal, terus istri yang masih hidup minta dikubur bareng. Nggak ada. Ferdi semangat ya, April juga semangat. Dapat 100 juta dari fans, Masya Allah. Mau dong. Mutia bagus, cuman kalau Mutia ada masukan dari teman-teman, mohon maaf ya untuk penggemarnya Mutia ya. Mutia ini bagus. Ya, dia juga suka masuk ke rumahku, bagus. Cuma memang nada dia tuh yang tinggi-tinggi, yang terdengar tidak nyaman di telinga sama teman-teman, itu tolong dijadikan masukan. Ya, tolong dijadikan masukan, terus pelajari lagi gimana caranya supaya nada tinggi dia itu bisa diterima di telinga orang lain gitu. Ya, jadi kalian jangan benci sama orang yang protes sama suaranya Mutia. Mohon maaf ya yang bilang teriak gitu. Jangan, dicatat. Oke.
catat terus dilihat di faktanya ada nggak. Oh benar ada, langsung dia menghadap gurunya gitu loh, menghadap coachnya. Coach, aku dibilang katanya terdengarnya suka teriak-teriak, tolong dibikin lebih lembut lagi gimana. Itu harusnya dijadikan bahan masukan yang positif gitu. Seperti itu ya buat fansnya Mutia ya. Shakira gimana Pi? Iya Shakira juga. Shakira itu vokalnya tebel, bagus guys. Aku fansnya Mutia, iya Rita nggak apa-apa sayang. Shakira cuman ya itu dia masih terlalu kecil tuh anak. Sama kayaknya memang Shakira tuh daya hafalnya kurang ini ya, kurang, mohon maaf ya, masih kurang nangkep gitu. Seperti itu teman-teman. Sama aku juga sama. Aku punya apa namanya, punya kekurangan, daya hafalnya udah mulai kurang nangkep, mungkin karena usia juga kali ya. Kalau sama lagu-lagu baru, aku tuh terus terang aku nyerah. Aku karena pertama udah malas ngapal gitu. Tapi kan kalau Shakira kan peserta, ya kan, dan Shakira masih muda juga gitu loh. Dia harus berusaha gitu loh untuk untuk konsentrasi. Udah tuir, iya udah tuir. Aku udah daya tangkapnya udah mulai ini. Aku udah malas ngapalin materi baru guys. Saya pula atau Bendikno aja. Bang Ipul mah banyak kekurangannya, Bang Ipul mah banyak cacatnya. Cari yang sempurna. Iya, ini ada bulu hidung. Ini kacamatanya di TikTok. Efek tahu. Harbil gimana kata Ahmadi? Ya, masukan buat Harbil. Dia memang harus banyak latihan, ya. Latihan nada-nada tinggi itu harus dilatih karena dia memang masih muda gitu loh. Ya, dia harus main perut, aku bilang. Oh iya Mbak Mumun, maaf Mbak Mumun, jangan ngambek Mbak Mumun. April udah mulai bagus ya. Dia udah mulai konsentrasi loh April. Luar biasa. Prediksi juara katanya. Sudahlah, kita nggak usah ngomongin juara dulu. Kita nggak usah ngomongin juara dulu dah. April best, amin. Iya, karena mereka nih umurnya masih yang nanggung guys. Jadi pita suara mereka tuh kayak ada di apa namanya, kayak ada di perempatan gitu loh, mau kemana gitu. Kata Irfan juara Bible dati, amin. Sonaldi seorang di FYP, amin. Pokoknya gimana caranya kita ini menelurkan generasi-generasi dangdut keren, ya, generasi-generasi dangdut yang bisa diandalkan gitu. Valen gimana? Valen aman. Ya sekarang kan gitu guys. Antara dua pilihan, vokal berkualitas atau virtualnya yang bagus. Gitu. Jadi kalau kalian vokalnya bagus, tidak ada kesalahan, terus virtual kalian dikit, ya, kalau memang si juri ini masih pakai sistem menyelamatkan seperti itu, ya udah selamat gitu. Tapi jangan nanti banyak kesalahan, tiba-tiba virtualnya dikit, ya udah wassalam. Seperti itu. Sekarang tinggal juri ini kayaknya tinggal cari ya memang dari dulu cari kesalahan sih gitu. Cuman kalau dulu memang aku akui gitu, juri itu sering salah buang gitu. Sekarang dia harus bener-bener ngebuang yang jelek gitu.
Harusnya dari dulu kayak gitu. Kita doakan semoga mereka-mereka yang diamanahkan ya memang jelek gimana. Kerjanya jelek, kalau nggak kerjanya jelek nggak akan kayak begini, pusing ya. Harusnya ada yang kebuang, nggak ada kebuang sama sekali, 2 grup. Sudah 4 minggu, sudah berapa minggu? Na 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 semakin na. Aduh 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 penyakit cinta. Jangan dinilai ya nyanyi gue ya. Pasti suara gue jelek lah dibandingin peserta DA lah. Gak ada apa-apanya suara gue mas sekarang. Gue nyanyi direkam, terus suara gue diaduin sama peserta DA. Jauh lah, bagusan mereka lah daripada gue. Dari umur juga jauh, mereka mah lebih muda dari gue kali. Nah, suara gue sama suara lu tuh sama-sama nggak enak. Kalau dibandingkan sama anak DA mah suara kita mah kagak ada apa-apanya. Kata Diana, saya belum punya khas suaranya. Makasih Mbak Diana. Masa suara gue sama suara penonton mau disamain sama anak DA? Ya jauh lah. Ya enggak. 6SO kata dia. Suaraku bagus Pi buat mecahin piring. Wah itu keren banget itu bisa mecahin piring tuh. Kata Bang Alwi, Bang Pul tuh bagus suaranya kata Bang Alwi. Ah Bang Alwi. Makasih Bang Alwi. Kalau Valen kak gimana? Valen bagus ya, udah tinggal keberuntungannya aja. Yang penting pesan Bang Ipul, Valen harus fokus ya, jangan ada salah lirik. Ingat, salah lirik Valen, kelar kau. Yang bisa menyelamatkan hanya virtual gift Valen. Tapi kalau Valen nanti suaranya mulus, aman. Juri tidak bisa berkutik dia. Semoga Valen konsisten, amin. Mutia gimana Pi? Tadi udah, Mutia bagus. Ya. Karena Mutia aku lihat dia sudah ada di hati juri. Mutia aku lihat Mutia sudah ada di hati juri. Mutia. Mi Aceh. Yang suara lembek siapa ya? Katanya gue, suara gue lembek. Suara gue lembek, palas. Suara gue geradakan. Suara gue apalagi itu serak. Gue kan kalau nyanyi serak gue. Makanya gue kalau ikut lomba kagak kepake kalau. Ya pokoknya semuanya bagus dah. Udah semuanya bagus. Tinggal nanti saran Bang Ipul kalau ada kritikan tolong diterima ya. Dan suara Ipul khas katanya nggak pasaran kata Bang Alwi. Iya karena nggak ada yang mau miripin Bang Alwi. Coba kayak Lesti. Lesti kan bagus suaranya. Banyak ditiru orang makanya Lesti kan. Ya, virtualnya dikit katanya. Ayo teman-teman dibantu ya. Dibantu buat Tasya. Udahlah. Kalau bisa juara semua deh Bu Siwi ini. Udahlah juara semua aja lah Bu Siwi kalau bisa.
Deh, khusus DA7 semuanya juara. Gimana? Memang gini loh, dengan lamanya episode, mereka ini makin dikenal masyarakat, guys. Tadinya aku cuman kenal beberapa doang peserta ya. Lama-lama sering lihat di TikTok jadi kenal, gitu. Satu persatu jadi kenal. Itu jadi kenal, guys, sama semuanya. Jadi kenal sama si Yusuf. Dulu aku Mas Sastra Rahmat kan. Rahmat itu lo si Rahmat lo katanya. Contohnya si Sastra namanya. Sastra, Naldi, jadi kenal semua, guys. April mah Papi mau udah kenal duluan sama April. Nih yang Papi kenal duluan nih ya, April, Arbil, Mel, si Mutia, terus Zahra. Papi kenal duluan tuh sebelum ke DA7. Si siapa tuh? Yang orang yang sama Sri Devi. Siapa? Valen juga udah kenal duluan. Dela udah kenal duluan. Savana tuh kenal duluan tuh. Nah, mereka mah semua udah the best. Semua udah the best lah. Tinggal tolong kalau ada kritikan, jangan anti kritik ya. Kita mau jadi artis besar itu tidak boleh anti kritik. Ingat, kalian ini adalah calon artis. Kalian ini adalah pendatang baru. Ya, jangan anti kritik, terutama untuk penggemarnya. Jangan anti kritik, tidak boleh, karena kalian itu adalah idola baru, ya. Jadi karena kritik itu untuk introspeksi seperti itu. Iya betul, kayak seperti itu. Jadi kalian harus jadi penggemar yang cerdas, yang mensupport. Begitu ada kritikan dari kubu-kubu manapun ya, kalian harus menanggapnya dengan hati bersih gitu ya. Memang kadang-kadang memang suka ada penggemar yang suka ini, guys. Suka ada yang mereka tuh yang salah tafsir. Bahaya, yang salah tafsir ini bahaya. Akhirnya jatuhnya ke pembulian. Nanti sekarang jadi artis kata Irham, alhamdulillah. Amin Arsy. Ya, buat Shakira juga sama. Shakira kayaknya mesti sering didampingi sama orang tuanya. Yaitu provokatornya dari grup kalian sendiri. Dari dalam fans kalian sendiri itu provokatornya. Manas-manasin gitu loh. Dari awal mah Bang Ipul nggak pernah yang namanya menghujat, memberikan masukan. Kalau idolnya nggak mau dikritik, rugi banget, berarti mereka nanti rugi sendiri. Kita yang sudah terjun di dunia entertain aja, kalau ada kritikan, ada masukan ya. Saya sering loh dapat masukan, Bang Ipul, kok begini gitu. Oh iya, makasih ya. Kadang-kadang Bang Ipul suka ngupload video nih, video daily lah. Suka ada masukan dari penonton, Bang Ipul kok dailynya makan mulu, katanya. Kok kontennya makan mulu Bang Ipul, katanya. Aku bilang iya, maaf ya, aku sebenarnya nggak ada niat konten sih gitu, cuman aku sering aja gitu ngupload video aku lagi makan di mana gitu aja gitu, guys.
Tapi kalau yang sifat-sifatnya ngebully, memfitnah, Bang Ipul nggak ladenin. Bang Ipul hapus, Bang Ipul blokir. Itu satu-satunya cara, guys. Jadi biar dia paham bahwa kita udah ngambil sikap seperti itu bukan berarti kita kalah atau salah gitu. Kita nggak mau panjang, itu aja. Kita nggak mau panjang, nggak mau ngeladenin. Makanya aku suka blokir. Kadang-kadang ada orang suka ngebully aku gitu. Makasih Giatmi, doain aja ya. Aku nggak mau panjang, guys, maaf ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang memfitnah Bang Ipul nih, ya, suka seliweran di sini. Bang Ipul blokir. Buat apa? Buat supaya tidak panjang gitu. Karena Bang Ipul nggak mau ngeladenin orang-orang yang suka memfitnah gitu. Ya pokoknya siapapun yang masuk 3 besar, tunjukkan kalau kalian itu adalah berkualitas. DA7 atau KD 2025. Ya sementara DA lah. Kan KD 2025 belum kelihatan. Belum ada taringnya, guys. Iya Hana, selamat sholat maghrib ya. Kacamatanya palsu kata Lastri. Iya sayang, palsu. Ini apa namanya? Efek. Waalaikumsalam Bunda Nani. Kayak kejadian kemarin. Anak sekolah, ya kan? Dia tuh tiba-tiba ditegur sama apa namanya kepala sekolahnya, sampai kepala sekolahnya dinonaktifin kan? Itulah maksudnya gitu loh, mengkritik kepala sekolah tuh karena sayang, makanya ditegur. Mungkin anak ini udah keterlaluan, udah nggak bisa dengan kata-kata. Malah satu sekolahnya meliburkan diri dalam mendukung yang begitu, ya kan? Kan tujuannya gitu. Nah, Bang Ipul juga memberikan masukan kayak gini, kritikan kayak gini apa? Buat kalian tuh bagus gitu loh. Buat kalian maju. Nggak ada Bang Ipul itu untuk menjebloskan kalian tuh, ya, untuk jadi jelek, nggak ada gitu loh. Maksudnya Bang Ipul kasih masukan, ini si ini begini, si ini begini, sini begini. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka tuh bagus. Selebihnya mereka tuh memperbaiki kekurangan gitu loh. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, tidak ada gitu loh. Malah Bang Ipul bersyukur. Iya Samson, ini enggak, ini efek. Tujuannya untuk membangun mereka gitu loh. Ya karena mereka kan pemula, butuh masukan. Gitu loh. Nah, itu Gofur, jangan dengerin dia, itu dia tukang fitnah. Aku kan bikin laporan buat dia di Polda. Dan laporannya alhamdulillah diterima. Cuma dia masih rezeki aja, guys. Masih aja rezeki aja, masih belum jadi TSK. Aku mah lihat di ini aja di TikTok. Aku mah udah cukup ngelihat intinya, nyanyinya gimana, udah tahu nih. Ini penyanyi bagus apa enggak? Ini penyanyi perfect apa enggak? Kalau untuk dangdut mah, insya Allah lah bisa diandalkan lah. Tapi kalau untuk pop aku nggak bisa. Aku nggak paham teknik pop. Tapi kalau untuk dangdut, aku paham banget, insya Allah 99% aku paham banget. Ini penyanyi berkualitas apa enggak gitu loh. Kalau untuk lomba nyanyi gitu. Yang paling bagus Bang Ipul. Amin Samson, Masya Allah, nggak ada. Yang paling sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita banyak kekurangan, ya.
Robi semangat ya buat Robi ya. Terus perbaiki yang kurang. Indonesia Talent Academy gimana mainnya? Nggak tahu. Aku kayaknya nggak tertarik deh karena itu bukan jalur aku guys. Kalau untuk dangdut ayolah, aku jabanin dah. Aku ya, suara Pales kecil aja aku tahu. Lirik salah aja aku tahu, alhamdulillah. Improv yang ngaco, ngalor ngidul juga aku tahu, gitu. Kalau untuk nyanyi dangdut ya guys. Tapi kalau pop aku nggak. Aku kalau jadi juri penyanyi pop aku nggak, karena aku nggak mau. Aku nggak mau melakukan yang bukan keahlian aku. Aku nggak mau. Paul paling suka suara siapa dalam DA dan Lidah? Semuanya bagus. Iya Haikal. Gila. Amin Samson juga ya. Banyak rezekinya. Gimana cara ngeluarin cengkok kata Rehan? Harus latihan itu spesial. Cengkok dangdut itu hanya bisa didapat, bisa otodidak, bisa belajar. Amin, Mami, makasih Mami. Makan pisang ini, pisang Ambon, teman-teman. Ratu cengkok selfie ya Mas, setuju nggak? Aduh, nanti aku inilah, nanti rame lagi kalau aku bahas tentang Ratu Cengkok. Karena apa guys? Karena memang dangdut itu kan identiknya dangdut tulen ya. Dangdut tulen itu harus identiknya adalah cengkok. Karena sekarang dangdut ini ada juga dangdut pop yang harus cengkok tuh, suka ada musik-musiknya tuh. Kapan jadi juri lagi kata Rehan? Hanya Allah yang tahu. Husnul, Om Ipul nyanyi dikit dong kangen soalnya. Ya nanti ya Husnul ya. Assalamualaikum. Aduh, ada Pak Haji nih, ada Haji Endang Kurnia, Pak Haji. Masya Allah. Guys, ini ada Haji Endang Kurnia guys, senior kita ini. Masya Allah, senior kita ini. Sebutannya apa ya? Legend kita nih, Endang Kurnia. Masya Allah. Follow kenapa sih Kang Endang? Tapi kok baru 80 Kang? Guys, di follow dong guys, biar bisa Kang Endang, biar bisa live. Amin Kang Endang. Akang senang sama Ade, jauh di mata dan dekat di hati. Yang ini yang nyiptain lagu Duit sama Assalamualaikum Pak Haji. Permisi, aku permisi. Sengaja datang kemari mau melamar anak Pak Haji. Sama yang nyiptain lagunya Alam Bah Dukun. Iya, di follow ya guys. Iya, si Valen kemarin nyanyi lagu itu ya. Samson. Alhamdulillah masih masih bisa nyanyi, udah bersyukur aja teman-teman. Aku tuh sekarang udah lebih ke arah bersyukur aja gitu loh. Masih ada suara juga, alhamdulillah guys. Karena umur segini nih, umur udah di atas kepala 40 itu ya sudah mulai banyak kekurangan guys gitu. Gimana April layak jadi juara kan kata Hikaya. Pokoknya Hikaya harus kirim virtual yang banyak, sama April harus bener-bener bagus.
Makasih Husnul. Amin Samson, Masya Allah. Iya, tinggal matinya aja. Iya, kita semua akan mati. Sabara. Emang lu mau sendiri doang di dunia ini ada? Yang lain udah pada mati, tinggal si Sabara doang sendiri dia. Hidup di dunia. Kang Dang, makasih ya. Aku udah follow tuh. Siapapun cocok jadi juri, yang penting kinerjanya. Bang Ipul udah ingatkan di awal. Siapapun boleh jadi juri, yang penting harus jujur paling utama. Dan kedua harus profesional. Profesional itu apa? Mementingkan kepentingan umum dulu, baru pribadi. Jangan mementingkan kepentingan pribadi dulu, baru umum. Tidak boleh. Itu siapapun boleh jadi juri. Kak Mis, Bang Ipul jadi 7 dong. Amin, doain aja. Kita mengkritik orang nggak harus jadi sesuatu dulu guys. Tapi kalau memang masukannya benar, masuk akal, siapapun boleh memberikan masukan. Dan harus berani berbeda komentar dari juri yang lain, kata Haikal. Tapi harus fakta ya. Berkomentarnya harus sesuai fakta. Tidak boleh ngarul ngidul. Nggak boleh ngadi-ngadi. Nggak boleh berkomentar seperti memihak. Nggak boleh berkomentar yang nggak ada yang bukan-bukan gitu. Ya, tidak boleh menutupi kekurangan peserta, itu nggak boleh. Kekurangan peserta itu justru harus diperlihatkan. Oh, kamu kurangnya ini harus itu adalah tugasnya juri, guys. Gitu. Jangan kekurangan diumpetin. Seolah-olah tidak ada kekurangan, itu nggak boleh kayak gitu. Gimana pendapat Mas Ipul tentang nyanyi Ya kalau memang liriknya nggak apa-apa. Tapi kalau ada liriknya tapi diganti ya harusnya didiskualifikasi. Ada tuh lagunya siapa tuh? Lagu itu loh, religi loh guys. Halo Media Indonesia. Lagunya religi guys. Siapa tuh guys? Guys, lagunya religi guys. Nista Sabian ya kan? Nista Sabian kan memang liriknya kan? Hemnya gimana? Nah, kalau udah pakemnya diganti dengan kata-kata yang lain, itu juga kagak boleh. Gitu loh, karena memang pakemnya gitu. Jangan liriknya liriknya beda digantinya nggak boleh, sayang. Itu nggak boleh, itu karena bagian dari kesalahan dalam berlomba nyanyi. Tapi kok nggak didiskualifikasi? Ya kan semua tergantung dari jurinya. Kalau jurinya kerjanya benar, harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Oke teman-teman, kita mau maghriban ya. Makasih Samson. Pendapat masing-masing coach dong katanya. Coachnya udah bagus. Coach yang lagi naik daun masih selfie ya. Gara-gara lagunya Bang Toyib kan. Bang Toyib, Bang Toyib, Shakira masih pantas nggak? Ya udahlah, karena Shakira masih ada,
kecuali Shakira udah nggak ada, artinya udah nggak ada di panggung, artinya Allah masih sayang sama Shakira ya. Karena Shakira masih bertahan, ya mau tidak mau ya masih pantas gitu loh. Tinggal sekarang PR-nya adalah Shakira harus menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kemarin. Itu ya. Kalau ngejob artis berapa katanya, kata si Rehan. Berapa aja Rehan? Nasi sepiring sama lauk juga nggak apa-apa kok. Ya udah pokoknya. Kadang bingung suara jelek jadi juri ya. Jadi juri itu ya. Ya sebaiknya suaranya bagus. Sebaiknya. Ya kan, sebaiknya. Ya tapi kalau memang adanya segitu tapi dia punya kelebihan jadi juri yang proporsional, kenapa enggak? Gitu. Bang Ipul, kalau saya nikahan, Bang Ipul diundang terus nyanyi di panggung, mau nggak mau dong Tio? Masa kagak mau? Ya pokoknya udah. Kalian berdoa yang baik-baik aja untuk idola kalian. Semoga idola kalian tetap bertahan. Ya kalau bisa jadi salah satu pemenangnya. DM aja kata Papa Ipul, kata Rehan. Ya jadi kalian ya udah sekarang dikasih keluasaan untuk virtual gift, ikutin aja. Tapi ingat sekali lagi peserta tetap harus menjaga kualitas karena itu menjadi salah satu penyelamat juga untuk tetap bertahan. Makasih Nia juga, sehat selalu. Apsi Siti. Ya buat April, buat Robi juga tetap giat bekerja, giat belajar ya, tetap giat belajar. Terima kasih Samson, tetap belajar terus karena manusia itu sampai kapanpun harus belajar, semua harus belajar. Sekelas artis besar pun Haji Roma Irama dia tetap latihan guys. Bunda Rita Sugiarto juga dia tetap latihan guys ya. Apalagi kalian ini yang baru mau merintis karir ya. Ya Hikayah. Waalaikumsalam Ikhlas, sahabat Palen. Om Ipul kapan ke Indosiar? Hanya Allah yang tahu, Dika. Ya, pokoknya buat semuanya harus belajar. Oh, masih di DA7 ya? Masih. Nih, Yoga juga nih, salah satu host yang selalu ditanya, ditunggu komentarnya tentang DA7. Om Ipul di DA2. Makasih Dika udah dikangenin. Siapa yang bagus suaranya katanya? Ya udah teman-teman ya, sudah mau maghrib. Kalian silakan ke roomnya Yoga Pluto ya. Roomnya Yoga Pluto. Kata Ratu Tiwul, enggak, Papi suaranya paling jelek. Kalau April gimana? Pokoknya April semangat, terus berjuang ya. Makasih teman-teman ya. Amin. Jangan lupa gift-nya buat
Buat April yang banyak, ya, biar aman. Sari, kasihan lihat mamanya Robi. Iya, makanya aku juga kasihan loh. Papi masih bisa nyanyi katanya. Ya, nyanyi-nyanyi dikit-dikit aja sih bisa. Amin nyala, amin Dika. Masih suka ke TV gak, kata si Rijal. Doain aja Rijal. Afrid Cile, kenapa papi nggak jadi juri lagi? Belum rezekinya sayang. Dari sebelum April masuk di A7 aku sudah April. Oke Angel, mantap. Daryl. Iya Daryl, semangat ya. Oke teman-teman ya, pamit dulu ya. Udah mau maghrib. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ingat Bang Ipul hanya sekedar mengkritik, bukan menghujat, apalagi membuli. Karena itu tidak boleh. Silakan kalian mengkritik sesuai dengan fakta. Kalau kalian mengkritik tidak sesuai dengan fakta,